Kembali sampai Indonesia Malam, saudara, di sesi terakhir saya menuju ke Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan, bisa mendengar saya? Masih belum, kita akan coba nanti. Hamdan Zulfa adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Silakan Bung Tobas, jadi apa yang kemudian Anda sampaikan tadi nggak mengatur secara detail seperti apa yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Masa jabatan tidak diatur dari 5 tahun ke 15 tahun, naik 3 kali lipat. Usia yang kemudian juga diubah menjadi 70 tahun maksimal dari sebelumnya 55 tahun harus pensiun. Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan di sini? Jadi nggak secara detail kemudian menyebut itu. Enggak. Kita harus baca putusan Mahkamah Konstitusi secara utuh. Dalam putusan nomor 49 tahun 2011 itu dikatakan bahwa mengenai syarat usia hakim konstitusi itu adalah open legal policy. Di dalam putusan 49 tahun 2011 itu juga kita uji sebenarnya, tapi kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan itu open legal policy. Kemudian dikaitkan dengan putusan nomor 7 tahun 2012 yang memberikan inkonstitusional bersyarat bahwa seharusnya 47 sampai 65 sebagai syarat hakim konstitusi pertama kalinya ketika mendaftar, itu juga masih ditegaskan bahwa itu adalah open legal policy. Nah, dari open legal policy itulah kemudian DPR mempertimbangkan bahwa kita ingin adanya Mahkamah Konstitusi yang bermartabat dengan diisi oleh negarawan. Oleh karena itu kita ingin menjadikan hakim konstitusi itu adalah pengabdian terakhir bagi seseorang dalam hal dia mengabdikan dirinya kepada bangsa. Oleh karena itu kita hitung waktu antara 55 sampai 70 masa pensiun. Jadi bukan 15 tahun, 70 masa pensiun. Nah, karena hitungan dari rentang waktu inilah muncul di aturan peralihan yang juga di putusan 49 tahun 2011 itu juga sudah dinyatakan batal, ya. Di mana dalam aturan peralihannya itu kita hitung 70 tahun, berakhirnya 70 tahun atau sudah 15 tahun menjabat, supaya tidak ada yang lewat dari situ. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya saya banyak hal yang saya jelaskan, tapi saya ingin menjelaskan. Ya, artinya begini, Bung Tobas, bahwa ini kan angka-angka ini kan kemudian muncul kemudian tidak sesuai dengan apa yang kalau Anda mau mengatakan tadi bahwa itu sudah diputuskan dalam uji materi sebelumnya, kan tidak juga, tidak sedetil itu. Bukan, iya, makanya dalam membaca putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya amar putusannya saja yang dibaca, tetapi juga pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa itu open legal policy. Nah, karena dia open legal policy, maka kita ingin melihat bahwa Mahkamah Konstitusi ini sebagai tempat dari pengabdian yang terakhir. Karena itu dia sampai pensiun seperti juga Hakim Agung di Mahkamah Agung. Ini soal pilihan saja, boleh. Boleh tambah. Dengan soal yang lama, dengan priorisasi boleh. Tapi juga bisa dengan seperti ini. Justru dengan dihilangkannya priorisasi, malah DPR melepaskan haknya untuk dia bisa memilih tiap 5 tahun. Jadi nggak ada lobby-lobby begitu ya? Tudingan yang tadi agak berat ya, mengatakan seolah ini adalah barter kepentingan dan sebagainya. Terus saya sampaikan bahwa revisi Undang-Undang MK ini sudah muncul sejak periode yang lalu tahun 2018, tapi memang tidak tuntas. Nah, artinya apa? Terlepas dari adanya undang-undang yang tadi disampaikan oleh Viola tersebut, itu ya revisi Undang-Undang MK ini akan tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tuduhan yang seperti itu, saya sangat menyayangkan karena itu akan merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi juga. Seolah-olah Mahkamah Konstitusi, 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini bisa dibarter dengan kepentingan-kepentingan yang sering dituduhkan. Kita kan harus sama-sama menjaga martabat dari Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau tuduhannya seperti itu akan menyandra Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena setiap putusan itu akan bergantung dari alasan hukumnya apa. Kalau misalnya alasan hukumnya sesuai dengan berlandaskan hukum, maka dia akan dikabulkan. Tapi sebaliknya kalau tidak berlandaskan hukum, maka akan ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, termasuk nanti saya akan berikan kesempatan kepada Mbak Viola. Termasuk informasi yang saya dapatkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra ketika nanti selesai masa jabatan dia belum 55 tahun, dia tidak akan bisa kemudian mencalonkan kembali. Bung Tobas, betul demikian ya? Bisa dibaca di aturan peralihan pasal 87. Ya. Semua hakim Mahkamah Konstitusi dianggap memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini. Walaupun belum 55 tahun, karena minimal kan 55 tahun untuk menjadi hakim MK. Dianggap memenuhi syarat. Tetap memenuhi syarat. 55 tahun dianggap memenuhi syarat.
Nah, Karena hakim MK posisinya. karena hakim MK yang sedang menjabat. Oh, oke. Nah, jadi karena itulah muncul ada paling lama 15 tahun. Jadi bagi hakim konstitusi yang pada saat ini, jadi 15 tahun munculnya di aturan peralihan ya. Ya. Bagi Mahkamah Konstitusi yang saat ini belum 55 tahun, agar dia tidak terlalu lama sampai lebih dari 15 tahun, maka dibatasi. Misalnya 52 tahun berarti tinggal dihitung 52 tahun ditambah 15. Jadi pensiunnya di 67 bukan di Oke. berarti di 67 bukan di 70 tahun. Ya. Fair. Jadi ini semua ada Baik, saya dapatkan. Jadi nggak perlu setiap 5 tahun lobby-lobby untuk terpilih lagi. Ini 15 tahun udah satu paket. Jadi tidak konsisten tuduhan ini ketika mengatakan bahwa ini dianggap Oke. DPR Ya, ingin masuk akal sampai situ. Mahkamah Konstitusi, karena justru kita melepaskan hak kita per 5 tahun Ya, untuk ya. melakukan pemilihan. Ya, Jadi baik. cukup sekali setelah itu sampai pensiun, maka hakim yang di Independen begitu ya. awal itu maka dia akan menjabat sampai pensiun. Baik, silakan Mbak Viola. Ini masuk akal juga apa yang disampaikan oleh Bung Tobas. Jadi kalau biasanya 5 tahun dia harus berbaik-baik dalam tanda kutip, lobby dan lain sebagainya. Beberapa kali kan kemudian ada informasi seperti itu muncul ke permukaan, muncul ke media. Ada lobby dengan DPR dan lain sebagainya. Tapi sekarang nggak perlu karena 15 tahun satu paket selesai. Lebih independen. Oke, baik. Saya akan menanggapi pertama dulu untuk menjaga muruah Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya seharusnya dilakukan dengan proses-proses pembentukan yang mempertimbangkan kehati-hatian terlebih dahulu. Proses yang dilakukan pembahasan 3 hari ini saya pikir ini yang mencoreng muruah mahkamah. Ya, oke. Itu. Kemudian yang kedua, soal penghapusan periodisasi, betul kebutuhan untuk menghapuskan periodisasi itu memang dibutuhkan seperti untuk mengurangi lobby-lobby politik. Tetapi yang saya mau tegaskan sekali lagi yang jadi poin krusialnya ini adalah aturan-aturan mengenai jabatan hakim, terutama perpanjangan masa jabatan, Ya. ditujukan untuk hakim yang saat ini sedang menjabat. Itu poin krusialnya. Oke. Kalau kita lihat Universal Charter of the Judge dari Asosiasi Hakim Internasional, hal-hal yang berkaitan dengan perpanjangan jabatan hakim harusnya diberlakukan secara prospektif, tidak untuk hakim yang saat ini sedang menjabat. Oke. Itulah yang Itu yang membuat kecurigaan, betul. Meskipun ketika bicara Iya. soal 15 tahun, satu paket itu tentu bayangannya akan lebih independen ketimbang 5 tahun harus dipilih, harus kemudian lobby lagi, dipilih lagi. Ya, dan kemudian juga, Mas Aiman, ketika jabatan hakim itu diperpanjang, harus dibarengi dengan penguatan-penguatan pada aspek lain. Ya. Misalnya satu, soal rekrutmen hakim. Di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sekarang, hampir sama sekali tidak menyentuh masalah itu. Oke, baik. Hanya menambahkan asas yang sebetulnya sudah dijelaskan di pasal sebelumnya, di pasal Baik. 19. Tentu kita punya Kemudian pendapat aspek yang berbeda-beda. pengawasan dan Bung juga- Tobas punya pendapat yang berbeda, Mbak Viola punya pendapat yang berbeda. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian kiprah Hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Mbak Viola ini terbukti? Tentu kita bisa sama-sama melihat karena prosesnya akan akuntabel dan juga transparan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Boleh saya luruskan nggak, Iman? Waktu sudah habis, tapi singkat saja. Oke, jadi Viola harus baca putusan MK 49 tahun 2019 itu tentang pasal 87 yang memang sudah dicabut. Yang alasan pencabutannya adalah tidak boleh dia mengatur pada undang-undang yang telah direvisi. Jadi dia harus berlaku pada saat itu juga. Nah, Oke. itulah mengapa kemudian Hakim Konstitusi Tetapi pada itu saat untuk 2019 Tetapi Ya. untuk ketentuan apa dulu, Baik, apakah Baik, untuk masih ada jabatan 2 sisi, hakim nanti kita atau akan lihat jabatan kemudian pada kepaniteraan? perkembangannya. Ini perdebatan terkait dengan pasal. Terima kasih Bung Taufik Basari, Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem, dan juga Mbak Viola dari Kode Inisiatif. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara,